Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Laude Arjen dengan stambuk F1D22036. Saya praktikan dari kelompok 5 mata kuliah bioteknologi hewan. Di sini saya akan menjelaskan kembali mengenai praktikum yang telah dilakukan, di mana judul praktikum yang akan saya jelaskan di sini ada dua, yaitu yang pertama ada yang pertama itu adalah ada penyimpanan sampel darah, dan yang kedua itu ada isolasi DNA genom darah ayam. Mungkin untuk lebih mengefisienkan waktu, langsung saja ke pembahasan pertama, yaitu praktikum penyimpanan sampel darah. Jadi penyimpanan sampel darah ini dilakukan ketika terjadinya penundaan analisis atau terjadinya penundaan pemeriksaan atau analisis lebih lanjut mengenai sampel darah yang telah dikoleksi. Jadi tujuan dari praktikum ini yaitu untuk mengetahui cara penyimpanan sampel darah. Mengenai alat dan bahan yang digunakan pada praktikum ini, jadi bahan yang digunakan itu hanya satu, yaitu es kristal, di mana es kristal ini digunakan untuk mengawetkan sampel darah. Kemudian alat yang digunakan pada praktikum ini terdiri dari 4, yaitu ada tabung vakum Tainer, di mana tabung vakum Tainer ini digunakan sebagai wadah pengambilan darah. Kemudian ada icebox, di mana icebox ini digunakan sebagai wadah penyimpanan tabung vakum Tainer. Selanjutnya ada pen marker, di mana pen marker ini digunakan untuk penanda sampel. Dan yang terakhir itu ada kertas label, di mana kertas label ini digunakan untuk melabeli sampel. Jadi penyimpanan sampel darah ini merupakan tahap yang memegang peranan penting, terutama pada kasus di mana sampel tidak bisa dilakukan analisis, tidak bisa dilakukan langsung analisis di laboratorium. Untuk mengenai penyimpanan sampel darah ini, menurut jurnal yang saya baca, bahwa penyimpanan sampel darah yang baik itu untuk penyimpanan sampel darah kurang lebih dari 2 minggu, maka direkomendasikan untuk menyimpan sampel darah itu pada suhu 4 derajat Celcius. Sedangkan jika penyimpanan sampel darah itu lebih dari 2 minggu, maka direkomendasikan untuk menyimpan sampel darah itu pada suhu minus 20 derajat Celcius. Karena dimana suhu minus 20 derajat Celcius ini bakteri akan terjadi sangat cepat kematiannya pada suhu tersebut dibandingkan pada suhu 4 derajat Celcius. Berdasarkan praktikum yang telah kami lakukan, bahwa penyimpanan sampel darah itu digunakan pertama itu sampel darah yang telah dikoleksi disimpan pada tabung vakum Tainer yang mengandung EDTA, dan juga ada tabung vakum Tainer yang mengandung EDTA ditambahkan dengan etanol absolut. Untuk fungsi penambahan EDTA ini adalah untuk mengumpulkan darah agar DNA yang akan diidentifikasi lebih mudah. EDTA ini mengandung antikoagulan berupa cairan yang dikemas dalam bentuk tabung berbahan kaca dengan penutup plastik. Sedangkan sampel darah yang ditambahkan dengan etanol absolut bertujuan untuk menjaga darah agar tetap dalam kondisi steril dan menunjukkan perbedaan pada sampel darah tersebut. Sebagaimana pada jurnal yang saya baca, menurut Liana 2017, bahwa sampel darah yang ditambahkan etanol absolut itu untuk mengendapkan DNA yang akan dianalisis. Mungkin untuk
praktikum penyimpanan sampel darah itu saja yang saya bisa jelaskan. Selanjutnya beralih pada praktikum, yaitu isolasi DNA genom darah ayam. Sebelum kita melangkah ke tahap isolasi DNA, maka terlebih dahulu saya akan menjelaskan apa sih sebenarnya maksud penjelasan dari DNA itu. Jadi DNA itu merupakan asam nukleat yang mengandung materi genetik yang bersifat informasi yang berisi informasi untuk mengatur seluruh bentuk kehidupan suatu organisme. Nah, menurut Anissa 2016 menyatakan bahwa DNA merupakan komponen kimia utama kromosom yang terdapat pada nukleus, mitokondria, dan kloroplas yang memuat materi genetik yang membawa sifat organisme induk yang diwariskan kepada keturunannya. Nah, DNA ini terdiri dari 3 komponen utama, yaitu ada gugus fosfat, gula deoksiribosa, dan basa nitrogen yang terdiri dari adenin, guanin, sitosin, dan tinin. Nah, untuk mendapatkan DNA suatu mikroorganisme maka dapat diperoleh dengan cara isolasi dari sel organisme tersebut. Nah, jadi sampel yang digunakan pada isolasi DNA ini yaitu darah ayam, di mana bahan yang digunakan pada praktikum ini yang pertama itu ada buffer STE, di mana buffer ini digunakan untuk melisis membran sel. Kemudian ada buffer SDS, di mana larutan ini digunakan untuk melisis membran plasma. Kemudian ada phenylchloroform, di mana phenylchloroform ini digunakan untuk mendenaturasi protein DNA. Selanjutnya ada etanol 70%, di mana etanol 70% ini digunakan untuk pencucian pada proses isolasi untuk mencuci DNA. Nah, kemudian ada etanol absolut, di mana etanol absolut ini digunakan untuk mengendapkan DNA. Selanjutnya ada ETBR, di mana ETBR ini digunakan untuk pewarna DNA yang akan menyisip di sela-sela basa nukleotida. Selanjutnya ada buffer TE, di mana buffer TE ini digunakan untuk melarutkan DNA. Kemudian ada NaOHC, di mana NaOHC ini digunakan untuk menambah massa jenis DNA. Dan selanjutnya ada loading dye, di mana loading dye ini digunakan untuk menambah massa jenis DNA pula, tetapi pada tahap elektroforesis. Nah, kemudian ada agarose, di mana agarose ini sebagai bahan untuk analisis molekul DNA. Kemudian ada buffer TAE, di mana buffer TAE ini digunakan untuk larutan penyangga pada tahap elektroforesis. Nah, sedangkan alat yang digunakan pada praktikum ini yang pertama itu adalah ada mikropipet, di mana mikropipet ini digunakan untuk memindahkan suatu larutan dalam volume kecil secara akurat. Kemudian ada tip, di mana tip ini untuk menampung cairan dalam penggunaan mikropipet. Kemudian alat selanjutnya ada centrifuge, di mana centrifuge ini digunakan untuk memisahkan larutan berdasarkan berat molekulnya. Kemudian ada vortex, di mana vortex ini digunakan untuk menghomogenkan larutan yang ada dalam tabung Eppendorf. Nah, jadi kemudian ada tabung Eppendorf atau biasa disebut dengan tube. Tabung Eppendorf ini digunakan sebagai wadah penyimpanan larutan DNA dan proses elektroforesis. Kemudian ada elektroforesis, di mana elektroforesis ini digunakan untuk visualisasi DNA atau untuk mengetahui ukuran dan bentuk DNA. Kemudian ada fotoresis, di mana fotoresis ini digunakan untuk melihat hasil visualisasi elektroforesis. Kemudian ada water bath, di mana water bath ini digunakan untuk menginkubasi sampel DNA agar memudahkan dalam melisis sel. Kemudian ada oven, di mana oven ini digunakan untuk mengeringkan sampel DNA. Selanjutnya ada timbangan analitik, di mana timbangan analitik ini digunakan untuk menimbang
agaros, dan yang terakhir itu ada hot plate, di mana hot plate ini digunakan untuk memanaskan larutan agaros. Nah, untuk tahapan isolasi DNA ini terdiri atas beberapa tahapan. Yang pertama itu adalah ada tahap pelisisan, kemudian ada tahap pengekstrakan, kemudian ada tahap pemurnian, dan yang terakhir itu ada tahap elektroforesis. Jadi berdasarkan data pengamatan yang telah kami lakukan, bahwa berdasarkan hasil pengamatan yang telah kami lakukan, bahwa DNA yang kami isolasi itu pada sumuran yang sumuran nomor 1 sampai nomor 6 itu tidak terdapat fragmen pita DNA, sedangkan pada sumuran nomor 7 terdapat fragmen pita DNA tetapi tebal. Begitu pula pada sumuran nomor 9 pita DNA tebal, sedangkan pada sumuran nomor 8 itu pita DNA-nya pudar. Jadi menurut Mutrianingsih 2017 menyatakan bahwa prinsip isolasi DNA itu adalah untuk mendapatkan DNA murni, atau tidak adanya lagi campuran dengan komponen-komponen selainnya seperti karbohidrat, lipid, protein, dan lain sebagainya. Jadi pada isolasi DNA ini memiliki juga beberapa faktor yang mempengaruhi kegagalan dalam isolasi DNA. Jadi faktor yang mempengaruhi keberhasilan proses isolasi DNA itu diantaranya adalah proses homogenisasi, kemudian ada komposisi dalam penambahan larutan buffer, serta penghilangan enzim-enzim penghambat. Proses homogenisasi ini dengan menggunakan larutan buffer penting diperhatikan agar pada proses isolasi berjalan dengan baik. Karena hal tersebut dapat mempengaruhi konsentrasi dan kemurnian hasil isolasi DNA. Nah, mungkin terkait praktikum yang telah dilakukan itu saja dulu yang bisa saya jelaskan. Lebih dan kurangnya mohon dimaafkan. Jika ada kesalahan, itu berasal dari saya sendiri, manusia, dan jika ada kebenaran itu berasal dari Allah Subhanahu wa taala. Mungkin sekian dari saya. Billahi wa taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.